Dikatakan masjid karena apa? Tempat sujud. Dikatakan musola karena tempat sholat. Ngono kok geger. Kampung NU ramu tuh. Wah, ke masjid, ke musola maunya apa? Kalau ketemu ngeritik tahlilan bolak-balik, soro kulo kesadat nulis rano sunai nabi rano bimus, kaya rano hadis. Aku ya mending aku ya, kowe ngritik ngono iku ya ora ono hadis. Nabi ora ngajari. Nabi ora ngajari cangkem elek. Wis padha ora ono hadis bar ora usah iki udah bar ora usah. Padha papua ngono iku ya ora ajarane Nabi. Tapi kamen wiridan tahlilan pedha ono wong ngundang ya ora ajarane Nabi. Nabi ku wiridan fi kulli khinin wa zaman setiap saat. Tepaan pas iku diundang wong ya akhire wiridane ning tangga. Ora lah ya wiridan ning dalem ngeling Nabi, eling pangeran. Nabi kan gak nek ana orderan kok prospek ya tenanan. Nek diundang wong sugih penampilan. Kan diundang wong melarat terus tangi turu gak salin santai. Tapi nek diundang ning kabupaten jasa no, ono. Ana malaikat sing guyu tok ono. Wah, jane kula kadang kepet jasa sampe diguyu malaikat serasa. Lha kula sering maca lho nabi pangeran nang ngarepmu ora tau maca. Jangan kira saya tidak pernah serbanan, kula sering serbanan tapi pas sampai pangeran mawon. Sampai sampean serasa. Lha kula beberapa kali salat mbek pangeran nggih ngangge serban, mbek pangeran. Sampai sampean wedi wong. Tapi suatu saat mungkin aku wis tuwek menawa tapi kemungkinan itu kecil, tapi ya mungkin. Jadi jelas kalau sering nambah pangeran tok nggih sering. Sering kula. Sedaya adus salat dhewean mbek pangeran nggih asik. Saya ulang lagi ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul apa? Mangkul itu lafaz yang dipindah berdasar fakta. Makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama. Sama itu sesuatu yang di atas. Orang Arab bilang apa? Sama. Makanya Allah Ta'ala bisa disebut apa? Allahu Ta'ala wa sama. Sama maknanya luhur. Paham ya? Makanya sesuatu yang di atas disebut apa? Sama. Sajarah itu maknanya sesuatu yang berkembang. Pohon itu kan berkembang macam-macam. Orang Arab nyebut apa? Sajarah. Kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah. Sa'ah itu karena menunjuk waktu. Jadi semua bahasa itu sebenarnya menunjuk alam mangkul. Manusia namanya insan karena suka lupa. Hati namanya qalbun karena malik. Ya sudah seperti itu. Nah, jadi makanya terus kita menjadi tahu. Nah berhubung Nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capai. Termasuk yang paling fenomenal tentu menghapuskan kekafiran. Paling tidak secara ilmu. Kan faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang. Tapi andaikan orang pakai ilmunya Nabi pasti kekafiran itu hilang. Maka Nabi menamakan dirinya Anal Mahi Alladhi Yamhubi Al-Kufro. Saya ini pelebur atau penghilang. Karena dengan saya kekafiran menjadi hilang. Ilmunya loh maksudnya. Aja terus angker wong kafir mbok pateni. Ben wong kafir hilang. Wong kafir orang mati kabeh sak donya wis mati sih. Tetap tidak. Yang dimaksud itu dengan ilmu apa? Dengan apa? Ilmu. Ya saya ulang lagi ya. Makanya yang sekarang namanya jelek, misalnya jeneng mau ditekdir Sumanto. Ya misalnya ya kamu kok punya anak Sumanto gak apa-apa. Suruh aja ngajar Ihya terus. Nanti panggilannya di mahsyar, wahai pengajar kitab Ihya, wahai juara MTQ. Nanti panggilannya seperti itu. Tapi kok tetap mangan balung misalnya. Nanti panggilannya wahai pemakan balung. Karena alam ini mangkul. Jadi ada apa harapan untuk merubah status. Jelas ya, paham ya? Nah, Nabi alam mangkul yang milihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenenge Muhammad dan perilakunya benar-benar terku. Tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nanto namanya baik tapi kelakuannya gak karu-karuan. Karena boe jenenge mau gaya-gaya nanto. Kan banyak nyun sewu di Jakarta di mana-mana. Ya di mana-mana namanya keren, Ghazali. Tapi kelakuannya belas gak Ghazali misalnya. Jadi seperti saya misalnya, saya ini kan dulu anak bapak saya misalnya pecinta Bahuddin Naksabandi, nama saya Bahuddin Naksabandi. Semua orang alim kan nama Asnawi. Dulu orang alimnya orang Mekah. Madzhab Syafi'i itu Asnawi. Terus ditiru sama buyut saya Kudus, namanya Asnawi. Tepak alim tenan. Saya kira banyak Asnawi yang masih waras. Ghazali ya banyak yang waras, yang nggak waras yang mulai banyak juga.
Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak. Yang asli waras tentu, yang asli waras. Yang mulai duplikatnya yang waras ya banyak, yang enggak waras ya banyak. Lalu aku mangkal be Mustafa, aku jenenge Mustafa iku rada kurang ajar jane. Mustafa itu alam lakop, orang yang dipilih itu jenenge Mustafa. Sebenarnya itu hanya nabi. Liyane ya kabeh-kabeh niku wae. Ya ana sing apik, ana sing apik. Tapi saya sebagai cinta buta be Rasulullah itu enggak suka kalau orang yang saya cintai disaingi gitu. Makanya kula ora didendam. Permo iku niku tok masalahnya itu tok. Tapi saya sebagai orang alim tahu niatnya apik kok tak mangkeli. Akhirnya ya toleransi, no? Toleransi. Ya sudah, akhirnya tengah-tengah benal hub wal bughdi antara senang dan ini. Karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu enggak terima, apa? Enggak terima. Tapi masalahnya sing nyatet itu niatnya apik tenan tafaul. Ya sudah. Kowe terima misalnya wong jenenge Abdul Qadir Jilani itu bowling ngamen gedaan. Jajal. Iku idolamu Sultanul Aulia duplikatnya amen apa? Gedaan. Iki rido. Jawab, nek rido kebangetan. Tapi kira rido yo keliru. Jenakno iku ya tafaul. Soale sampeyan husnul khotimah sing rasa apa? Akhirnya piye benal hub wal fudiyus. Ya ana senenge ya ana gedhe barno ora wis. Ya sudah seperti. Angge kanca dhisik kaji muin ora pati paham. Saiki dadi kiai. Iku anake jenengan sapa? Tom Badawi. Gara-gara ning muin ana ulama jenenge Tom Badawi. Jadi Gus jenenge kok asik, apik ya ana kembaran. Iku jenenge ulama, ulama non Arab. Jenenge napa? Tom Badawi. Sak anak dene tangga-tangga deh. Seneng kok ngono kok opo. Padahal ning muin ada nama itu siapa? Tom Badawi. Orang Indonesia itu Satibi. Banyak orang Indonesia namanya Satibi itu ahli qiraat apa? Qurtubi itu ahli tafsir. Ini sinten? Qurtubi. Indonesia itu keren. Seto, terus ilah Jawa jadi seto. Itu orang keren. Enggak ada satu kampung alim semua kayak kampungnya kaum Sato. Yang ngarang anak Tutu Ibn marganya Sato. Karena ilah Jawa jadi seto. Wah itu di daerah saya banyak wali seto. Ya Sato itu tulisannya, tapi di bawah. Jadi ini cerita ya. Jadi saya ulang biar sampean tahu. Nah. Quran itu ketika mensifati dirinya termasuk seringnya pakai alam mangkul. Quran maknanya bacaan. Memang Quran itu dibaca. Kadang disebut kitabuh karena memang tulisan. Kata banyak tubuh kitaban karena bentuknya tulisan disebut kita. Karena terbaca disebut Quran. Karena itu mukjizat Quran disebut ayatullah sebagai bukti-bukti eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas ya. Jadi nama itu hampir semuanya itu apa? Mangkul. Kalaupun tidak mangkul itu karena merujuk asal usul. Kayak surga namanya apa? Surga itu simbol roy. Jannah kan? Karena banyak pertamanan. Neraka yang kamu minat ke situ namanya apa? Nah, karena banyak apa? Api. Jadi kamu tidak usah masuk ke sana. Kan sudah tahu namanya api. Nak mlebu kebangetan. Mulane nak ngombe ning rokok ya banyu molak-malik lho magunane wis panas banyu ora molak-malik piye. Ya normal kan. Paham ya? Ini penting saya utarakan supaya nanti tidak menjadi debat fikih yang kampungan ketika fikih itu dikembangkan oleh para ulama karena merujuk kata mangkul tadi. Nah, sekarang banyak orang enggak senang ngaji tapi senang Islam, sunnah Rasul. Iku keliru. Kelirunya begini. Justru sunnah Rasul itu orang boleh mengembangkan agama asal tidak bid'ah ya, tentu asal. Karena memang sebagian adatnya Nabi ini maknanya itu sudah mangkul, sudah apa mangkul. Misalnya haji maknanya apa? Al-qasdu. Tujuan. Umroh itu maknanya ngramekno. Dengerin ya, saya ulang lagi ya. Haji maknanya apa? Tujuan. Umroh maknanya ngeramekan. Makanya disebut pengurus takmir masjid. Maksudnya yang meramekan masjid. Maksudnya randang dutan, maksudnya ngeramekan itu ya masjid itu diramekan nganggo deres, nganggo ngaji. Nah, sehingga pertanyaannya ulama, apakah saat masuk Masjid Haram itu wajib tawaf kudum apa enggak? Ya ulama tetap bilang itu sunat, sementing Ka'bah itu kelihatan dikunjungi. Maka menjadi dosa kalau seseorang mampu tidak haji atau tidak umrah, berarti dia tidak terlibat meramaikan Masjid Haram. Ini alhamdulillah yang grup ngaji di depan ini sudah nang Mekah kabeh, keren termasuk relevan kabeh terus. Masuk bojo kula wis nang Mekah. Mbak Mun kemarin saya ikut ngelepas saya ke Mekah. Ini tahun ini termasuk paling banyak keluarga kula haji. Bojo kula bulik-bulik kula misanan to haji.
Kulo gentenan kok abot ngaji. Jadi kulo ditawani kaji. Bapak jane dadi pegawai kaji, wae ngurusi wong-wong kaji. Kulo sebenarnya kapan-kapan aku yo kaji sing. Tapi kulo wis kaji kapan-kapan. Yes, penting nek kangen kaji. Tapi ini nembe tren sing arep-arep lagi do kaji. Saya ulang lagi ya. Hajja yahujju hajja. Maknane napa? Al-qasdu. Ngono ya. Umrah maknane ngrameni. Tawaf maknane muter. Nah sehingga sa'i, rungokno tenan ya. Sa'i itu di bahasa Quran enggak ada, yang ada tawaf. Coba ya dengerin ayat apa? Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Terus faman hajjal baita awi atamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Sa'i itu kalau di fikih kan sa'i, lari-lari kecil antara sofa dan, tapi di Quran itu bahasa sa'i enggak ada, yang ada bahasa apa? Tawaf. Kenapa dikatakan tawaf? Karena kalau ngitari sesuatu bahasa Arabnya itu tawaf. Karena siklusnya begini, dengerin ya. Ini misalnya sofa. Ya ini sofa, ini marwah. Rata-rata orang sa'i dari sofa itu agak ke ujung sini. Agak ujung barat misalnya seret ke sini. Terus kan agak muter begini. Agak muter terus kembali lagi ke sini. Intinya mahalul dzahab ketika dari sofa ke marwah di satu titik. Dari marwah ke sofa ke titik yang lain. Jadi kesannya membentuk lingkaran. Nah berhubung lingkaran disebut tawaf muter. Malah istilah Quran fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Dikatakan sa'i, sing jenenge sa'i ku agak keras. Kalau kamu melaku biasa, bahasa Arabnya apa? Masa, apa? Tapi kalau melaku agak keras namanya sa'i. Lah jalannya sa'i itu dianjurkan agak keras. Maka bahasa Arabnya sa'i. Bukan masyu tapi apa? Sa'i. Jadi semua ini mangkul. Dikatakan masjid karena apa? Tempat sujud. Dikatakan musola karena tempat sholatnya ngono kok geger. Kampung NU ramutu. Wah, ke masjid, ke musola maunya apa? Ya maunya supaya tempat sholat banyak kok. Kok geger. Di mereka ora maknane tapi seneng Islam. Kok wajib. Misalnya dimangkeli oleh seneng Islam tenanan, didukung gobloknya ya tenanan. Dadi angel terang. Kok protes berkorok adat Eldora banyak. Apa? Masjidnya satu banyak. Sehingga sholat itu tidak fokus di satu titik satu. Itu sebetulnya malah bagus untuk daerah tertentu. Meskipun buruk di daerah tertentu. Ya lihat konteksnya. Kalau daerah pesantren bagusnya banyak musola. Mergo kiai nak ngongkon imam sungkan-sungkanan. Lah misalnya kula terus sampe jamaah nang masjid jamaah terus imame rai-rai Mustofa ini. Apa ngimami meriang mocok keliru kabeh. Nah aku ngimami wong aku derajatku wis akeh kok ambisi dadi imam. Iku bangkune. Wong kula ora usah imam wis mulya kok ngrebut status imam. Iya nak pangeran darani kula wong alim imam, nak darani wong rakus. Lane jare bapak iku, jare bapak. Istiqomah ya apik, tapi nak keterusan ya elek. Iku jenenge ngangkangi, ra istiqomah dari ngangkangi. Lu banyak loh alumni pondok nganggur gara-gara imamnya masjid istiqomah. Sehingga tidak ada kandidat yang bisa masuk. Loh kecuali istiqomah mulang, lah anak ono sing wani, aku tak pensiun. Tapi syaratnya level loh. Karena kalau ilmu itu kan kompetitif, memang ada kriterianya. Nah imam masjid kan gampang. Asal Fatihah muni kan selesai. Mau iku ae diulang-ulang. Nah nak maca kitab tiap hari ganti bab. Nah sing ganti gak kredibel ilmu entek rak macet. Tapi aku lah ya siap digenti. Ayo sing siap ganti ngaco. Tak gaji yakin. Tapi nak sekali sholat tak lebok neraka yakin. Lho neraka Kang, maca hukume Allah mek Rasul salah ku taruhane. Aku ra trimo dibaca PK neraka Gusti. Sini-sini wong maca kitab salah. Aku usul sing paling jero. Oh iya isen dong, misal pengganti Gus Pak ternyata goblok kan muruh aku. Dadi plus tenan. Ya ora krana dendam, tapi engko tak syafaati, engko nek kesuwen ya. Lucu-lucunan wae no. Nah ini penting saya ngaji itu. Sehingga ketika ada generalisir satu mazhab itu bukan bid'ah. Makanya saya itu heran sama mazhab sekarang. Setiap kreasinya ulama kok diarani bid'ah ku piye? Sebagian alam itu sudah mangkul, mulane ngaji to ben roh. Mangkul itu lafaz yang bisa digeneralisir berdasar makna. Napa? Jadi di zaman Imam Haromen, itu ngendikan gini, andai kan orang jamaah di satu kampung pada satu titik, maka kota lahumul imam masih boleh merangi. Karena
Harusnya jamaah itu fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda supaya jadi syiar. Kalau nanti nerangno niku, ini bukan berarti saya bela mazhab tertentu ormas. Saya tidak punya kepentingan bela ormas tertentu, enggak. Saya ini bela ilmu, titik. Saya itu bela ilmu. Misalnya begini ya. Kampung ini sama sini berduaan ya. Ning kene sik ana greng terus, ngerti ke greng? Gon pring-pring. Apa napa Pak greng? Sing disone serem, sing biasane gone gerduwo lho. Apa? Winget. Biasane ning wet apa, Mus? Sing kancamu itu biasane ngene. Apa jadi? Gak lha sing wingi sing seru, greng ra carane. Apa gak wis, Pak? Ringen pokoke ringen terus pring sing. Nah, ini kan ada masjid berduaan di sini nih. Belakang ini kan ada masjid berduaan. Itu adekan jamaah hanya di sini. Kan kalau ada adzan kan setan lari. Dan ini saya masuk yang greng kan. Neng winget. Tapi nang kono dipasang musola, neng pojok-pojok pasang musola, Melayu bingung. Karena apa? Di mana-mana ada adzan. Tapi nak neng masjid tok sitok kan adzan kan gampang kelari sana dulu gitu. Nanti kembali. Maka setan-setan di daerah pesantren itu saya yakin wis setruk karena lari kemana-mana itu. Lari kemana-mana itu dihadang apa? Adzan. Adzan dinteni bare jebule bocah deres. Kadang pujian. Masalahnya pujian yo bid'ah. Bar adzan karepe santai-santai jebule ada wiridan. Jantungan meneh kan. Tapi masalahnya wiridan yo bid'ah. Jadi ini banyak yang menyenangkan setan sebenarnya sedang kritik-kritik ini tuh. Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu ya tadi, sumya masjidan mergo mahallus sujud. Sumya musolan mergo tempat sholat. Jadi sebenarnya nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah kecuali musola yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Moh dikiai wong liya terus gawe musola dhewe. Lah itu nafsu. Tapi kalau berdasar kebutuhan, karena tadi laisali alimin ayuqallida aliman akhor. Memang antar orang alim kalau ketemu satu majelis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnatullah apa? Lu sunnatullah. Jajal misalnya ono mursyid mulang ning masjid. Saking tawaduk saya ikut. Sebenarnya saya ingin ikut. Secara nurani saya ingin ikut. Tapi kan di saatnya mursyid. Gak bebas ya. Waduh nugus banget. Mesti meriang wis tak jamin. Wah, itu orang urusan sombong-sombongan. Loh, saya pernah, karena ini bukan sombong. Pernah di Masjid Jamek Tuban itu ada acara. Yang isi kebetulan teman saya zaman sekolah di Sarang. Itu saya pas itu yang main saja sama anak saya. Karena saya sering dolanan di Tuban. Main keluarga bapak saya di Tuban. Keluar ketemu saya salaman. Loh, kene wis suwi. Wes, innalillah musibah. Innalillah musibah. Gus. Iya ngrungokno ngajiku. Gak ngono. Seneng alhamdulillah. Aku terus, tapi sebagian waduh. Jadi sebenarnya saya ingin tawaduk. Lalu berkali-kali saya ingin tawaduk. Sebenarnya saya ingin ngaji. Kalau ada kiai yang mau saya masih ingin ngaji. Tapi sing wani sopo itu. Akhirnya mengaji Mbak Bahmun, Mbak Bapak karena itu yang berani. Saya masih sering datang ke kiai konsultasi masih sering sampai sekarang. Masih sering ditimbali, dijak ngaji masih sering. Tapi masalahnya hanya Mbah Mun sekarang, Bapak sudah meninggal. Tapi kalau ada kiai pesaing, saya Gus siap. Saya datang. Tidak mau salah, tak lawan. Tak anggap hoax. Oh, tak lawan. Ya. Tak tahu kok jenengan hafal Quran pinten. Tolong jus, aku tolong pulang. Lereni. Misalnya mulangi sih, nanti khatam pinten. Dari nanti khatam, aku tahu khatam. Oh, gantian tak ulang betul tetap. Karena ini enggak profesional, enggak profesional. Goblok sih mulang wong alim iki jenenge enggak. Itu salah dalam hukum manapun. Tapi jangan kira saya ada ingin ngaji, ingin. Makanya saya sering makmum di mana-mana. Karena saya ngaji sama orang lain tidak mungkin, mesti mereka sungkan. Maka tawaduk saya tak wujudkan saya jadi makmum. Di mana-mana saya sholat itu makmum. Wiling-wilingan bahwa saya siap ikut orang mukmin. Kan sholat lebih ringan kan, lebih gampang. Karena gelem harus mulai ikhya, balik ikhya tak balik ngaji. Enggak ngarep aku tak jamin. Orang mau pertama wis salah. Qolal Ghazali ku salah, sing cara aku bener Qolal Ghazali yo. Kayak gue nisbat itu nak rupa ya. Qolal Bukhari yo sing bener boten Qolal Bukhari. Semprit terus. Napa? Semprit daripada mari fitnah tidak usah ngaji. Tapi yang jelas itu bukan karena keangkuhan. Karena tidak ingin ganggu orang. Napa enggak ingin? Banyak tonggo-tonggo Gus, nak ono kan sering ada pengajian di daerah saya.
Itu saya jarang, mesti diundang saya itu kiai, tapi saya nggak pernah datang. Itu jangan kira saya sombong. Mubaleknya sebelum acara itu datang ke Gus tenan sud kolyak. Sing sowan mubaleke. Dadi sahibul bait ngundang, tapi mubaleke sowan. Dan itu mesti pesene Gus tenan sud kok. Tak sampean teko gambar aku yakin gambar kula. Ya ora ngono. Nek tak pidatokno kan mbok jenengan terus ora jenengan terus piye. Kena lek sawu ben iso mlebok iya. Kadang saya berbeda tak kok. Gus, ning omah ngono tak udang mboten teko gak. Wong kiai niku omahe mulang aneh-aneh. Sebenarnya bukan karena mulang di rumah, memang ada mubalek yang pesan tadi. Yang pesan.